Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menonton di waktu kapanpun ya. Di antara waktu yang tadi saya sebutkan, saya ucapkan terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih bersama mapel atau mata pelajaran prakarya SMP kelas 8 ya, yaitu dengan tema komoditas satwa harapan ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, enough, finish ya, selesai. Oke, mari kita buka buku catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan melalui video ini ya. Tolong dicatat. Komoditas satwa harapan. Nah, ketika kita mendengar kalimat satwa harapan, tentunya kita pasti berpikir dengan hewan-hewan yang dipelihara oleh kita atau oleh orang-orang yang di sekitar kita, atau dengan nama yang sering kita dengar itu hewan ternak. Betul ya, seperti apa? Seperti ayam, ada juga sapi, kambing, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, tujuan awal masyarakat memelihara ternak itu apa sih? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ya, dan keluarga tentunya ya. Karena apa? Karena sebagian dari hewan ternak yang kita pelihara, selain kita bisa manfaatkan untuk mengkonsumsinya sebagai bahan pangan kita, itu juga kita bisa jadikan nilai jual ya untuk pemasukan ekonomi kita ya. Bisa seperti itu. Pada zaman sekarang ya, atau pada saat ini, memang hewan ternak tidak lagi menjadi hewan ternak saja ya, seperti ayam, sapi, dan kambing ya, tetapi diperluas ya dengan jenis-jenis hewan lainnya. Contohnya seperti apa? Seperti ada ikan cupang ya, itu bisa dipelihara, itu juga termasuk satwa harapan ya. Karena apa? Karena memiliki nilai jual. Dan juga selain ikan cupang ada apa lagi? Ada ikan hias, termasuk ikan cupang, ikan hias ya. Kemudian ada apa lagi? Ada burung ya, dimanfaatkan sebagai nilai jual ya untuk dijual kembali. Nah, maka istilah ini disebut dengan yang namanya satwa harapan, atau yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Lalu pengertian dari satwa harapan itu apa sih? Satwa harapan yaitu hewan yang dipelihara atau diternakan dan diusahakan untuk menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak ya. Nilai ekonomisnya itu alasan utama manusia melakukan budidaya satwa harapan. Nah, di dalam satwa harapan pun terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama itu ada kelompok Pisces, kemudian Reptilia, Aves, Mamalia, Insecta. Nah, kalau yang Pisces, Reptilia, Aves, dan Mamalia ini kita sudah pernah bahas ya di bab sebelumnya. Kemudian untuk yang Insecta ini baru ya, kita baru bahas ya. Nah, dari kelompok Pisces ada apa aja di satwa harapan? Itu ada ikan arwana contohnya ya. Kemudian di kelompok Reptilia contohnya ada ular dan buaya. Di kelompok Aves contohnya ada burung puyuh, cucak rowo, dan ayam hutan. Kemudian di kelompok Mamalia contohnya rusa dan gajah. Dan yang di kelompok Insecta contohnya kupu-kupu dan lebah. Nah, itu dari kelompok ya, dikelompokkan ya pada satwa harapan ini menjadi 5 kelompok. Nah, jenis-jenis satwa harapan itu ada apa aja? Yang pertama itu ada puyuh ya. Nah, untuk burung puyuh merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang ya, tubuhnya relatif kecil, berkaki pendek, dan dapat diadu. Nah, burung puyuh juga termasuk jenis burung liar yang untuk pertama kalinya berhasil ya diternakan di Amerika Serikat sekitar tahun 1870. Metode menernakkan burung puyuh kemudian dikembangkan ke berbagai negara termasuk Indonesia ya pada tahun 1979. Ada bekicot. Oh ya, jenis lebah juga banyak ya. Ada 9 jenis lebah ya, kalian bisa baca di buku kalian, buku paket masing-masing halaman 194. Kemudian yang ketiga itu ada bekicot. Merupakan hewan moluska dari kelas gastropoda atau berjalan dengan perutnya. Yang bernapas dengan paru-paru. Jadi bekicot ini ternyata bernapas dengan paru-paru ya. Beda dengan ikan yang bernapas dengan insangnya. Tubuhnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian luar terdiri dari bagian keras yang disebut cangkang, sedangkan bagian dalam terdiri atas bagian yang lunak
yang disebut badan. Nah, badan terdiri atas kepala dan kaki. Bekicot dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi kecap, tepung, lauk, keripik, kosmetik, bahan baku obat, dan pakan ternak. Ternyata banyak sekali manfaatnya dari bekicot. Jenisnya juga banyak, kalian bisa lihat. Nah, untuk yang terakhir ini ular ya. Ular ini dapat dimanfaatkan apanya, yang kita tahu pada umumnya bisa dimanfaatkan kulitnya ya. Selain kulitnya ada apa lagi? Kulitnya biasanya kan dibuat untuk tas atau sepatu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian apalagi ada darahnya ya. Bagi sebagian kepercayaan, ular dapat dijadikan sebagai obat ya, yang diambil darahnya, kemudian darahnya dijadikan sebagai obat. Nah, itu bagi sebagian kepercayaan. Itu untuk ular. Namun berbeda, meskipun ular tidak memiliki penglihatan yang sangat jelas, tapi berbeda dengan ular king cobra. Ular king cobra meskipun pandangannya rabun, tapi ketika melihat objek yang ada di depan yang bergerak sedikit pun langsung memberikan respon, yaitu untuk king cobra ya. Jadi kita emang sangat harus berhati-hati sekali bila berhadapan dengan king cobra, karena oleh karena itu, maka kita harus sangat berhati-hati bila berhadapan dengan yang namanya king cobra ya. Selain pergerakannya cepat, ini juga sangat mematikan bisanya ya. Dalam hitungan kurang lebih 1 jam ya kalau saya tidak salah, itu dapat menghilangkan nyawa seseorang. Bila izin Allah ya, bila Allah tidak mengizinkan ya tidak akan meninggal, karena urusan meninggal itu bukan di tangan ular, melainkan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi ulasan tentang Satwa Harapan yang tadi sudah dijelaskan ya, yang dapat dimanfaatkan. Selain bisa dikonsumsi, bisa juga dijadikan nilai jual ya, nilai ekonomis bagi keluarga ya, seperti itu. Nah, untuk tugasnya kalian buat rangkuman kemudian dibuat PPT atau PowerPoint ya. Setelah kalian buat PowerPoint, kemudian kalian kumpulkan melalui Moodle ya. Nanti akan saya buatkan roomnya. Nanti judulnya saya buat room PPT Satwa Harapan. Kalian buat PPT semenarik mungkin ya. Semakin menarik maka semakin bagus nilai kalian. Bila PPT-nya dibuatkan menjadi otomatis, tidak diklik kemudian ganti slide, itu bakal lebih bagus lagi nilainya. Jadi otomatis gitu, ketika kita buka slide itu otomatis ganti sendiri ke slide berikutnya tanpa harus kita mengklik mouse atau keyboard ya. Oke, kurang lebih mohon maaf ya. Let's say alhamdulillah, semoga bermanfaat ilmu yang tadi kita telah pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.